sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional dan selamat Hari Jadi Ikatan Dokter Indonesia ke-70. Dokter selalu dekat dengan tugas-tugas kemanusiaan. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia. Saya juga sekaligus ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh dokter yang telah wafat, yang telah mendahului kita yang masih berjuang untuk mengatasi COVID ini. Semoga arwah para dokter mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semuanya dapat melanjutkan perjuangan yang telah digariskan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Semoga para dokter tetap berada pada semangat yang tinggi untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara. Salam tangguh, salam kemanusiaan, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda siang hari ini dalam perbincangan yang mengangkat topik protokol kesehatan di UMKM yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Dan sebelum mulai dialog, kami ingin mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-70 Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2020. Oleh karena itu, mari kita mengapresiasi kerja keras para dokter dan tenaga medis yang telah merawat pasien COVID-19 dengan terus mentaati protokol kesehatan. Ya pemirsa, seiring dengan perkembangan penanganan wabah COVID-19 yang sudah semakin baik, kini sektor usaha juga sudah dapat bergerak lagi. Namun untuk mengendalikan penularan penyebaran wabah COVID-19, pelaku usaha dihimbau untuk tetap disiplin selalu menerapkan protokol kesehatan sehingga terjadi kesinambungan antara penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi terutama di tingkat bawah. Tidak hanya itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mendorong pemulihan perekonomian, Presiden Jokowi telah meluncurkan bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program Banpres Produktif dengan target 15 juta pelaku UMKM. Lalu bagaimana peluang UMKM pada masa pandemi dan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Telah hadir bersama saya di studio Bapak Teten Masduki. Selamat sore Pak. Selamat sore Putri. Ya, selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah baik, kita harus sehat tuh. Salam tangguh ya Pak. Salam sehat. Dan juga ada Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Selamat sore Prof. Selamat sore. Salam tangguh juga ya Prof. Salam tangguh, salam sehat. Salam sehat. Dan sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi dan mikrofon yang kami gunakan ini juga sudah diinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nah, pertama-tama saya mau bertanya ke Pak Teten terlebih dahulu nih Pak. Pak, ini ada survei BPS pada bulan September 2020 menyebutkan ada sekitar 17,32% mengaku pasar tradisional, pedagang pasar, dan kaki lima tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Lalu bagaimana nih strategi Pak Teten mensiasati pedagang dan UMKM untuk meningkatkan protokol kesehatan? Ya baik. Ya memang yang paling terpukul dari pembatasan sosial itu adalah
UMKM, termasuk juga pedagang pasar dan pedagang kuliner yang 60% UMKM kita berjualan makanan minuman. Nah, memang mereka berbeda dengan usaha besar. Mereka nggak bisa menunda usaha, ya, menunda kegiatan usaha karena pendapatan mereka bersifat harian dan langsung berurusan dengan perut mereka. Jadi mereka memang dari sejak awal itu juga meskipun ada sebagian yang memang berhenti berusaha karena terkait dengan penghentian kegiatan persekolahan, perkantoran, industri, ya, juga terkait dengan pariwisata. Tapi ada sebagian besar yang memang masih bisa berusaha. Nah, memang tidak mudah ya untuk menerapkan protokol kesehatan di mereka. Tapi kami terus menerus bersama pemerintah daerah, dalam hal ini juga kepala-kepala dinas kabupaten kota sama provinsi untuk terus memberikan arahan dan juga tentu juga kebutuhan masker, hand sanitizer, termasuk juga disinfektan untuk kegiatan usaha, itu yang saya kira kami anjurkan kepada pemerintah daerah, ya. Nah, ada juga beberapa kepala daerah, salah satunya Bupati Banyuwangi misalnya, yang sangat bagus. Bagaimana pemerintah kabupaten melakukan pemberian sertifikat, ya, kepada restoran, kafe atau warung-warung yang memenuhi standar protokol boleh berjualan. Ini saya kira sangat bagus, ya, karena tadi seperti saya katakan, mereka tidak bisa nunda usaha, tapi mereka juga harus didorong mematuhi protokol COVID-19, protokol kesehatan. Nah, yang harus dilakukan memang tidak bisa sekaligus. Itu memang bikin standarnya oleh pemerintah daerah, ya. Terus kemudian dibimbing juga, ya. Terus seperti itu. Nah, ini yang saya kira mungkin lebih fair, ya, bagi mereka. Ya, barangkali atau mungkin Pak Teten juga bisa memberikan himbauan nih untuk kepala daerah di masing-masing agar UMKM ini tetap bisa bertahan dengan protokol kesehatan. Ya, itu sudah kami lakukan sejak bulan Maret lalu. Kami sudah membuat surat edaran, kami juga dengan koperasi pasar, kita coba berdialog terus bagaimana mereka tetap menjaga protokol kesehatan itu. Nah, cuma memang sekali lagi tidak mudah. Ini kan kadang-kadang kucing-kucingan, kita harus selalu ada di dekat dengan mereka kan tentu tadi. Mungkin kalau kami lewat koperasi pemerintah daerah yang dekat di mana pasar banyak kan ada di wilayah di daerah. Yang sebagian besar saya kira UMKM itu justru mungkin lebih mudah pembinaannya dari daerah. Nah, maka model-model seperti yang dilakukan oleh Banyuwangi, ya, itu saya kira sangat tepat. Karena saya kira kita juga terus meyakinkan kepada para pelaku UMKM dan koperasi bahwa kegiatan usaha terpukul yang mengakibatkan pendapatan UMKM menurun, omsetnya bahkan ada yang 100% hilang begitu. Itu kan karena memang persoalannya kita belum bisa mengatasi COVID. Sehingga dalam membangun kesadaran itu, maka kesadaran mematuhi protokol kesehatan itu, ini ada kaitan dengan juga kepentingan kita untuk segera memulihkan keadaan ekonomi. Saya kira kita berharap betul memang ini kita ada disiplin semua pihak, para pelaku UMKM, juga masyarakat untuk disiplin menggunakan masker, ya, sering mencuci tangan, berjaga jarak dalam, ya, hindari kerumunan-kerumunan yang memungkinkan penularan virus ini tinggi, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa segera pulih kembali, ya, kegiatan ekonomi kita.
Prof. Wiku, ini juga menarik. Wabah COVID-19 ini membuat sektor ekonomi lesu karena untuk mencegah penularan COVID-19, pasar dan tempat usaha ini sempat ditutup ya. Nah, bagaimana pemulihan ekonomi dan penanganan wabah COVID-19 sehingga saling berkesinambungan sehingga tidak ada yang dikorbankan satu sama lain? Baik, terima kasih Mbak. Jadi COVID ini adalah bencana non-alam buat kita semuanya, buat seluruh dunia, harus kita hadapi. Siapa yang bisa beradaptasi lebih cepat, itulah yang bisa menang melawan COVID ini. Sebenarnya kita sudah belajar cukup lama, sekarang ini sudah bulan ke-8. Jadi harusnya masyarakat juga sudah belajar banyak, dan memang pasar dan pedagang-pedagang kecil banyak sekali yang terimbas, dan saya yakin mereka sudah belajar semuanya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah melakukan kegiatan ekonomi tersebut, jangan sampai menimbulkan kasus. Jadi sebenarnya kalau menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, itu harusnya kasusnya tidak naik. Nah, mari kita latihan beradaptasi, melakukan itu secara bertahap, tapi disiplin. Selama dipegang disiplinnya, jadi kalau misalnya itu pasar itu kan memang untuk kebutuhan sehari-hari yang semua orang perlu. Dan kalau mereka disiplin, sebenarnya potensi penularannya juga hampir nggak ada. Mereka pakai masker, antrinya diatur, tempat mencuci tangannya juga disediakan di depan waktu masuk maupun waktu keluar. Jadi otomatis potensi virus itu menular jadi nggak ada. Sehingga kalau itu dilakukan secara disiplin dan dimonitor, dan tidak ada kasus, itu berarti keberhasilan sektor usaha untuk mulai bergerak. Kalau mereka bergerak, sektor yang lebih besar yang menjadi gantungannya sektor yang kecil ini juga akan bergerak. Maka kita harus sama-sama bergerak. Jadi kesehatan dan ekonomi itu harus bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan ini sudah cukup lama kita belajar, jadi adaptasinya bukan hanya adaptasi individu melakukan 3M, protokol kesehatan, tetapi juga adaptasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Jadi ini harus menjadi kebiasaan. Misalnya kalau bisnis makanan, kuliner, mungkin yang masih bisa jalan adalah yang menggunakan sistem online. Maka bantulah usaha kecil untuk bisa masuk online. Maka ini kan harus gotong royong. Kalau kita gotong royong, makanan kan selalu diperlukan orang, minuman pasti diperlukan orang. Jadi dengan cara seperti ini, ekonominya jadi bisa berjalan. Dan memang menunjukkan bahwa kondisinya memang makin lama, adaptasi kita makin baik. Belum sempurna, tapi makin baik. Jadi aktivitas ekonomi sebenarnya sudah bisa mulai dijalankan, dan memang sudah banyak dijalankan, tapi tetap harus hati-hati. Nanti mulai kita mau dorong lebih banyak, tergantung dari kasusnya. Kalau kita sudah belajarnya sudah pinter kan, harusnya dengan aktivitas ekonomi ditambah, kasusnya tidak nambah. Itu adalah PR kita bersama. Ya, kuncinya disiplin ya Prof. Wiku. Dan Pak Teten, ini memang sejak awal pandemi Kementerian Koperasi dan UKM ini juga berkomitmen untuk memberikan solusi bagi para pelaku usaha kecil menengah. Lalu program-program apa saja yang khusus didesain untuk membantu UMKM di tengah pandemi dan seperti apa perkembangannya saat ini? Ya, seperti tadi nyambung yang disampaikan Profesor Wiku, bahwa memang kita juga melakukan pendampingan, pelatihan ya untuk bagaimana mereka juga beradaptasi dengan pola konsumsi masyarakat yang baru. Dan karena sekarang masyarakat kan ingin beli yang secara aman ya. Nah, itu jadi kemasannya termasuk jualan di online ya, dan saya kira sekarang dengan daya beli masyarakat yang turun, maka masyarakat pun sekarang prioritas belanja makanan minuman, home care lah, termasuk juga pemeliharaan kesehatan keluarga gitu. Nah, jadi kita dorong juga mereka beradaptasi kepada market yang memang sedang tumbuh. Nah, pandemi COVID saya kira secara umum boleh katakan kan menyebabkan omset mereka turun. Omset mereka turun, pendapatan mereka turun, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemudian punya problem yaitu mereka arus cash flow-nya. Mereka tidak sanggup membayar cicilan bunganya. Karena itu program yang pertama adalah kita memberikan bantuan berupa program relaksasi pinjaman. Ya, dengan kita punya alokasi yang cukup besar sekitar 123 triliun lebih ya untuk program relaksasi pinjaman selama 6 bulan, lalu bunganya, cicilan bunganya kita subsidi 6%. Itu juga kita ada subsidi untuk pajak.
Nah, yang untuk UMKM yang belum pernah punya pinjaman ke bank, usaha mikro, itu kita berikan hibah modal kerja dalam bentuk banpres produktif usaha mikro. Ini untuk 12 juta pelaku usaha mikro atau total sekitar 22 triliun. Nah, ini sekarang udah tinggal sedikit lagi proses penyalurannya. Lalu tadi dari sisi demand, karena ini kan juga banyak UMKM yang juga produknya nggak bisa keserap oleh market, termasuk produk-produk pangan di petani, ya. Nah, kami sudah punya program yaitu belanja kementerian dan lembaga sekarang sedang dipush oleh Pak Presiden untuk membeli produk UMKM, termasuk juga BUMN. Jadi tahun ini aja ada 321 triliun anggaran untuk 2021 yang bisa dibelanjakan produk UMKM, lalu juga BUMN. Ya, BUMN itu belanja 14 miliar ke bawah, sekarang juga dipakai untuk menyerap produk UMKM. Nah, kami juga sekarang mengembangkan lewat koperasi untuk menyerap produk-produk pangan seperti kopi, bawang merah, beras, garam, gitu yang tidak terserap oleh market. Nah, kami kerjasamakan dengan resi gudang. Nah, intinya hulu hilir lah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa UMKM bisa bertahan lah selama pandemi COVID ini. Syukur-syukur kita bisa cepat bisa mengatasi COVID ini sehingga ekonomi bisa normal kembali. Ya, tentunya ada juga sektor pangan dan obat-obatan yang menjadi sektor usaha yang justru mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Namun belum dioptimalkan. Lalu apa upaya pemerintah untuk menjemput bola agar UMKM bisa mengoptimalkan peluang tersebut? Ya, ada yang memang misalnya oversupply ya, karena permintaannya sedikit. Katakanlah kopi ya. Kopi sekarang tidak bisa diserap oleh pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Nah, kami sudah diperintahkan oleh Pak Presiden untuk membantu koperasi petaninya supaya bisa membeli dari petaninya, sehingga petani bisa punya uang lah. Lalu kopinya kita taruh di gudang, gitu ya, lewat skema resi gudang. Nah, ini juga skema ini akan kamu pakai untuk misalnya menyerap. Kemarin kami ke NTT ada keluhan dari petani-petani di sana di mana garam mereka nggak keserap oleh market. Ya, ini juga kami akan pakai metode yang sama. Kemungkinan juga seperti bawang merah di Brebes juga pasti oversupply. Ya, Gubernur Bali juga sudah menyampaikan ini pangan mereka oversupply juga karena banyak pegawai yang di sektor pariwisata balik ke desa bertani sehingga penggunaan tanah di mereka maksimum, tapi daya serapnya nggak ada. Nah, ini kan harus kita atasi juga. Nah, yang lain saya kira kebutuhan yang misalnya sekarang herbal ya, yang terkait dengan kebutuhan orang untuk pemeliharaan kesehatan. Nah, problem juga ada di izin edar yang tidak mudah dari BPOM. Nah, ini yang kita sedang atasi. Nah, yang lain sih saya kira dengan kalau kita lihat penjualan di online itu kuartal 2 tahun ini itu naik 26% dibandingkan kuartal tahun lalu, kuartal 2 tahun lalu. Jadi sebenarnya seperti yang Pak Wiku sampaikan betul. Jadi sekarang orang kan pengen belanja di online dan sekarang banyak restoran, kafe yang belum bisa jualan sepenuhnya, mereka kemudian membuat produk-produk yang siap saji di rumah atau bahan yang bisa tinggal dimasak atau frozen food begitu, dan itu growing penjualannya, jualan lewat medsos, lewat platform digital, ya. Prof. Wiku, bagaimana kontribusi pelaku UMKM ini dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ini? Ya, baik. Sebenarnya kontribusinya setiap komponen masyarakat itu sama tingginya. UMKM khususnya ini apabila terjadi kedisiplinan yang baik dalam menerapkan protokol kesehatan akan membuat keyakinan pada konsumen untuk membelinya.
kalau dilakukan dengan cara higienis dan menjaga protokol kesehatan, otomatis konsumennya akan beli. Jadi ini saling berhubungan. Kalau mereka melakukan begini, maka akhirnya ekonominya jadi bisa jalan, dan giliran ekonominya jalan akan mengakibatkan kasus atau tidak. Kalau UMKM-nya dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kasusnya nggak akan muncul, meskipun ekonominya jalan. Tapi indikatornya, kalau sampai ekonominya mulai berjalan dan kasusnya naik, berarti ada yang belum disiplin. Yang belum disiplin bisa saja adalah UMKM-nya, bisa juga konsumennya. Jadi sama-sama berkontribusi. Maka bentuk gotong royong ini nggak bisa dikatakan hanya karena UMKM terus bisa selesai atau malah bikin masalah, bukan begitu. Kita ini harus gotong royong semuanya jadi satu. Dan kami lihat yang market itu akan jalan kalau memang mereka merasa bahwa makanan, minuman misalnya 60% tadi dijalankan dengan higienis, dan kalau sampai orang makan di situ atau beli di situ juga aman untuk tidak tertular. Dipastikan seperti itu saja sudah pasti orang akan percaya. Jadi sebenarnya akan berkontribusi apabila tidak disiplin. Maka dari tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa juga dilakukan penyuluhan sehingga akhirnya terjadi sinergi seperti ini. Kan menurut saya 8 bulan itu sudah waktu yang cukup lama kita untuk belajar. Dan harusnya ngelihat dari perkembangan kasus, masih banyak kasus tetapi sudah terkendali. Dan itu kan sebenarnya adalah bukan hanya masalah pemerintah, itu adalah seluruh anggota masyarakat sudah bekerja sama dan menghasilkan prestasi bersama ini. Dan ini harus dijaga betul, kita nggak boleh lengah. Karena kalau lengah, apalagi sebentar lagi ada bencana alam kemungkinan dengan La Niña, kita harus betul-betul teguh pegang penanganan COVID ini dengan baik. Demikian. Nah, ini menyambung soal tingkat kedisiplinan tadi, ini bagaimana tingkat kepatuhan pasar tradisional dan UMKM sekarang? Lalu evaluasi apa saja yang perlu dilakukan pengelola pasar agar menjamin tidak terjadi penyebaran virus corona? Ya, jadi dari survei yang kita lakukan, jadi sekarang di Satgas ini ada sebuah instrumen untuk memonitor perilaku masyarakat secara real time. Karena kita memiliki petugas dari anggota TNI, Polri, Satpol PP di seluruh Indonesia yang melaporkan kerumunan yang ada di masyarakat, kedisiplinan mereka menggunakan masker, dan kepatuhan institusi, apakah itu pasar, mal, atau apapun bentuknya, terhadap protokol kesehatan yang dilaporkan setiap hari, setiap detik sebenarnya. Dan kita bisa lihat sekarang pasar kedisiplinannya lumayan nomor 5, dan ini masih bisa didorong lagi lebih baik, karena itu adalah bukti. Jadi kita bisa menunjukkan nanti daerah mana saja yang sebenarnya perilakunya sudah institusi, sudah mulai baik. Institusi itu kan artinya dikontribusi oleh orang-orang yang ke institusi. Orang-orang yang ke institusi itu adalah konsumen ataupun juga yang menjual barangnya. Jadi dengan demikian, mari kita kerjasama untuk daerah-daerah yang belum disiplin, kelihatan hasilnya, kita disiplinkan. Penggunaan masker, penyediaan alat pencuci tangan di institusi, itu semuanya harus kita jalankan. Dan dengan cara begini, UMKM sebentar lagi pasti bisa jalannya makin cepat karena kita sendiri yang mengendalikan sebenarnya. Kita bersama sebenarnya mengendalikan. Demikian. Harus tetap optimis ya Prof. Wiku. Ya. Nah ini juga bicara tentang optimis, ini kita bicara soal kreativitas di masa pandemi ini. Bagaimana masa pandemi memicu kreativitas UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran produknya. Ini ada sebuah data dari Kementerian Koperasi UKM, ada sebanyak 9,4 juta UMKM yang go digital. Tadi Pak Menteri juga sudah menyebutkan. Kemudian bertambah 1, juta dari tahun 2019 yang mencapai 8 juta. Ini data dari Kementerian Informasi. Kemudian akan tetapi jumlah UMKM yang go digital ini baru 13% dari populasi UMKM Indonesia yang sudah menyentuh angka 64 juta. Apa strategi Bapak untuk mendorong teman-teman UMKM ini untuk kemudian beralih ke go digital sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia? Ya, tapi mungkin datanya saya koreksi dulu ya, karena saat ini itu sudah 16%, artinya sudah 10,25 juta pelaku usaha UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Nah, tadi yang 13% itu data Juni. Jadi alhamdulillah Pak Wiku dengan pandemi COVID ini
penjualan di online itu meningkat, termasuk juga penambahan UMKM yang terhubung dengan platform digital. Nah, padahal target kita di akhir tahun itu 10 juta. Nah, saat ini sudah terlampaui, bahkan mungkin nanti kita bisa lebih besar. Nah, kami melihat digitalisasi ini menjadi bagian penting dari program transformasi koperasi dan UMKM. Kenapa? Karena terhubung ke digital itu tadi selain merespon pola konsumsi masyarakat baru di tengah pandemik ini, yang memang lebih aman belanja di online, tidak ketemu orang, ya tidak ketemu kerumunan untuk menghindari terpapar virus gitu. Tapi ini akan jadi tren baru. Bahkan saya kira data digital ekonomi kita di 2025 itu kemungkinan nanti akan terbesar di Asia Tenggara dengan nilai sekitar 18.000 triliunan, ya. Ini saya kira sangat besar. Nah, kita sedang mengantisipasi agar market itu betul-betul jangan diambil alih oleh produk asing, ya. Nah, kita tentu sekarang kalau sebagian besar wilayah Indonesia saya kira sudah bisa diakses oleh perdagangan digital. Nah, tinggal memang sekarang bagaimana kita melakukan edukasi, kurasi, dan inkubasi bagi UMKM untuk siap go digital. Ada 3 problem utama kita dalam UMKM untuk masuk ke pasar digital. Yang pertama adalah kapasitas produksi. Ya, kapasitas produksi kalau sudah terhubung ke market digital itu harus siap melayani permintaan yang sangat besar. Nah, banyak UMKM yang gagal karena dia tidak bisa merespon permintaan pasar secara cepat karena mereka tidak punya stok cukup, ya, karena modalnya terbatas. Nah, yang kedua problem kualitas, karena di marketplace online juga banyak brand-brand besar, usaha besar yang jualan lewat online. Nah, jadi kualitas ini menjadi sangat penting. Yang ketiga literasi digitalnya. Nah, literasi digital terutama bagi usaha mikro yang pendidikan SDM-nya rendah. Nah, tapi memang ini UMKM tidak bisa jualan langsung, banyakkan di online. Ya, mereka tuh terbatas SDM-nya, mereka juga habis tenaganya untuk menyiapkan di produksi. Nah, jualan di online itu kan perlu dikelola dengan cepat, ya. Itu nggak bisa. Nah, kita perlu memanfaatkan reseller, ya, terutama anak-anak muda yang melek teknologi, yang ngerti bagaimana membidik market targeted di pasar digital. Nah, ini saya kira bagus, ya, kita kembangkan anak-anak mahasiswa yang perlu biaya tambahan lah, tapi sekaligus juga membantu UMKM jualan di online. Nah, itu yang mungkin kita lakukan. Prof Wiku, COVID-19 ini juga mendorong segenap lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Lalu bagaimana himbauan dari Bapak untuk para pelaku usaha saat ini dan ke depannya? Ya, baik. Jadi UMKM ini kan mulainya dari yang paling mikro, biasanya industri rumah tangga. Jadi industri rumah tangga itu pasti ada kepala keluarganya. Jadi sebenarnya kalau kepala keluarganya memberi contoh kepada anggotanya, itu sudah suatu investasi, dan keluarga di Indonesia kan jumlahnya banyak sekali. Dengan kita melakukan seperti itu, protokol kesehatan dikenalkan oleh kepala keluarga, termasuk oleh seorang ibu dari keluarga itu, maka otomatis akan menjadi kebiasaan. Dan itulah adaptasi kebiasaan baru itu mulai dari adaptasi kebiasaan baru dalam berperilaku kesehatan, kemudian itu akan masuk ke dalam perilaku dalam menjalankan usahanya. Karena usahanya tadi separuh sudah mulai harus menggunakan digital. Kalau mereka nggak bisa, sebenarnya kan ada kelompok lain yang bisa membantu menjembataninya untuk mereka akhirnya bisa masuk digital. Sehingga otomatis hasil produknya juga yang bersih karena diproduksi dengan cara higienis dan masuk ke dalam ekosistem penjualannya juga dengan digital yang tidak harus mereka sendiri yang melakukan. Dengan cara gotong royong ini, kasus tetap akan terjaga. Jadi kedisiplinan itu
dalam kebiasaan baru untuk menghadapi COVID ini kita harus cepat sekali menyesuaikan diri, dan kami yakin Indonesia ini orangnya adaptif sebenarnya, mudah sekali menyesuaikan diri dan terbuka pikirannya, asal nggak ada hoax gitu. Jadi kita harus memerangi hoax, kita harus mendorong ekonomi juga jalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini adalah modal kita, modal bangsa kita yang besar sekali sebenarnya untuk Indonesia. Demikian. Baik, nah ini sekarang saatnya, ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Menteri, mohon dibantu untuk dijawab dari teman-teman media. Ini ada dari Sofyan, portonews.com. Pak Teten, apa respon Pak Menteri Koperasi terkait BUMN yang melakukan pembinaan pada UMKM? Adakah apresiasinya? Nah, kemudian untuk Prof. Wiku, jika vaksin COVID telah tiba di Indonesia, apakah ini para pelaku UMKM ini dapat kembali bangkit dan berlari kencang nih untuk membantu perekonomian nasional? Silakan. Ya, memang yang menangani UMKM ini sekarang ada sekitar 18 kementerian, termasuk juga lembaga, ada puluhan lembaga. Nah, BUMN banyak sekali yang melakukan pendampingan terhadap UMKM. BUMN juga punya rumah kreatif yang biasanya dijadikan tempat pelatihan-pelatihan ya bagi UMKM. Nah, ini saya kira sangat positif, walaupun nanti ke depan ini kita akan konsolidasi lebih baik supaya arah pengembangan UMKM itu jauh lebih terarah, ya, terutama kita akan diminta oleh Pak Presiden di tengah pandemi COVID ini, ya, di mana angka pengangguran sekarang makin bertambah, yang existing 69 juta orang, lalu yang banyak PHK akibat pandemi ada 3 juta orang, sementara angkatan kerja baru kan tiap tahun 3 juta. Jadi kita butuh sebenarnya 13 juta lapangan kerja baru. Dengan angka pertumbuhan yang saat ini terkontraksi minus 3,5% di kuartal 2 dan kita harapkan di kuartal ketiga agak lebih melandai. Tapi kalau saja 5% seperti keadaan normal 5 tahun yang lalu ya berturut-turut, itu nggak akan pernah cukup ya 13 juta itu. Nah, existing sekarang 97% penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Nah, karena itu saya baru dapat arahan dari Pak Presiden bersama Menko Ekonomi, Pak Menteri Bappenas untuk meredesain ulang bagaimana UMKM menjadi prioritas pembangunan, terutama untuk didorong naik kelas agar bisa buka lapangan kerja lebih banyak. Nah, ini yang saya kira Undang-Undang Cipta Kerja sekarang memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM untuk tumbuh berkembang, mulai dari perizinan yang kita permudah, ya, mulai dari pembiayaan yang sekarang kita permudah, pendirian koperasi juga sekarang mudah, izin halal yang sertifikat halal yang kita gratiskan untuk usaha mikro dan kecil, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kami melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan manfaat banyak bagi UMKM, dan saya ketika ditugasin oleh Pak Jokowi untuk segera mendorong UMKM ini naik kelas dengan landasan hukum Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini tidak sulit lah, ya, tidak sulit karena tadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja selain memberikan kemudahan untuk menjawab problem utama UMKM untuk mengakses pembiayaan, mengakses pasar, mengakses kemitraan untuk mengembangkan usaha, ini sekarang dipermudah. Bahkan marketnya pun sekarang 40% belanja pemerintah harus menyerap UMKM. 30% tempat-tempat usaha di sektor publik seperti di pelabuhan, bandara, stasiun, ya, di rest area itu diperuntukkan untuk UMKM. Nah, ini juga saya kira akan mendorong UMKM untuk mengalami scaling up, kira-kira seperti itu. Prof. Wiku, bagaimana jika vaksin COVID telah tiba di Indonesia, apakah pelaku UMKM dapat kembali bangkit dan mendorong agar UMKM ini bisa berlari lebih kencang lagi? Baik, jawaban saya singkatnya iya. Tapi sebelum iya,
sebenarnya kan pemerintah ini sedang membuatkan tameng, pelindung diri dan pelindung masyarakat ada dua. Satu adalah melalui protokol kesehatan, 3M itu. Itu adalah pelindung pertama. Pelindung kedua adalah vaksin. Jadi sebenarnya kalau sampai pelindung yang kedua belum ada, yang sedang kita tunggu ini, pelindung pertamanya dimaksimalkan. Karena kalau kita punya dua pelindung itu jadi satu, maka kekuatan masyarakat Indonesia untuk menghadapi pandemi ini makin kuat, makin nggak bisa ditembus. Itu adalah modal ekonominya untuk jalan. Jadi sekarang saja sebenarnya ekonomi harus sudah bisa mulai berjalan karena sudah punya pelindung yang pertama. Sambil nunggu yang pelindung kedua kan bertahap juga. Pasti UMKM pasti akan ada jalannya untuk bisa cepat, apalagi sudah menyesuaikan dengan kondisinya yang ada. Itu pasti bisa. Pertanyaan berikutnya dari Surya, ini Radio CDBS 94,5 FM Bali dari Denpasar, Bali nih Pak Teten. Untuk turis mancanegara, kira-kira mulai kapan akan dibuka untuk dapat berkunjung ke Bali? Karena kami di Bali sebagian besar bergantung kepada dunia pariwisata dan itu berimbas ke semua lini bisnis di Bali, terutama pasti UMKM ini Pak. Ya, saya kira betul. Bali itu ekonominya sudah sangat tergantung kepada pariwisata. Maka ketika pariwisata ya terhenti, ya banyak yang memang kehilangan pekerjaan dan Bali sudah masuk krisis ekonomi karena 2 kuartal berturut-turut sudah negatif. Nah, saya kira ini sudah dibahas di Komite PEN. Kalau tidak salah akhir tahun sudah mulai relaksasi dan saya beberapa kali ya ke Bali. Tadinya saya merasa naik pesawat itu tidak aman. Ternyata ketika di pesawat dilakukan protokol kesehatan ya, jumlah penumpangnya dibatasi, tempat duduknya. Saya sekarang aktivitas sudah normal kembali. Saya pergi ke sana kemari saya menggunakan pesawat. Ya, tadinya saya di awal-awal saya naik darat terus, tapi terlalu tidak efisien dari segi waktu. Kapan terakhir Bapak ke Bali? Ke Bali 2 minggu lalu lah. Ya, 2 minggu lalu. Jadi memang kita perlu mungkin tadi bagaimana penerapan protokol kesehatan untuk perhotelan, ya, untuk pesawat, terus restoran-restoran, kafe-kafe di sana. Saya kira bisa meyakinkan ya orang turis yang sekarang menurut saya sangat sadar dengan kesehatan karena mereka yang biasanya turis yang bepergian tuh orang yang berpendidikan punya duit lah dan mereka kan sangat sadar kesehatan. Saya kira kalau bisa diyakinkan dari para pelaku usahanya bahwa ini protokol kesehatannya kalau masuk kafe ya restoran selain tempat usahanya disinfektan, jaga jarak, tapi juga makanannya diproduksi secara higienis sehingga tidak terpapar atau bebas daripada COVID. Saya kira semua orang nggak takut, apalagi orang Indonesia sekarang udah bosan di rumah terus ya kan, udah jenuh ya. Nah sekarang butuh pariwisata dan kalau pariwisata ini akan menghidupkan banyak hal, ya, akan menggerakkan perekonomian. Nah jadi saya kira memang betul, tinggal nanti pemerintah kita mengevaluasi terus sejauh mana evaluasi itu para pelaku usaha mematuhi standar protokol gitu ya karena saya kira memang dari sisi pemerintah jangan sampai daerah pariwisata jadi klaster baru kan kira-kira gitu yang dibahas di Komite PEN. Nah kami dari UMKM sangat berkepentingan untuk segera diaktifasi ya. Pertanyaan berikutnya dari Ari Arung Purnama dari Radio DBS 101,9 FM. Mengenai bantuan terhadap 15 juta UMKM. Sejak kapan pendataan UMKM untuk diberi bantuan, lalu kriteria seperti apa yang akan lolos bantuan tersebut, dan bagaimana sistemnya ini dijalankan di pemerintah daerah? Ya, ini mungkin yang dimaksud adalah bantuan produktif, bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Jumlahnya mungkin bukan 15 juta, saat ini untuk 12 juta. Ya, yang 9,1 juta saya kira kita udah kita selesaikan sudah. Jadi prosedurnya kan
pengusul itu ada 5. Jadi ada pemerintah daerah, ya, ada koperasi, ada himbara, bank himbara, dan ada juga kementerian dan lembaga. Nah, jadi para pelaku UMKM sebaiknya mengajukan lewat kepala dinas koperasi dan UMKM di tingkat kabupaten kota, ya. Nanti data itu akan masuk ke Kementerian Koperasi, ya. Lalu kami cleansing, kami bekerja sama dengan BPKP, dengan OJK, dan juga dengan Kementerian Keuangan. Nah, kalau datanya sudah clear and clean bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat, yaitu usaha mikro, mereka punya usaha mikro, lalu belum pernah pinjam ke bank, dan tabungannya tidak lebih dari 2 juta. Ya. Nah, lalu baru kami perintahkan bayar kepada BNI sama BRI. Nah, nanti BRI dan BNI akan ngecek lagi, ya, di lapangan apakah yang bersangkutan tepat. Termasuk sebelum ditransfer, kan mereka harus bikin rekening bank kalau belum punya. Tapi kalau sudah punya bisa menggunakan rekening yang lama. Tapi si penerima harus menandatangani ini, pengakuan diri bahwa dirinya itu layak penerima. Jadi bukan pegawai negeri, bukan ASN, belum pernah menerima pinjaman ke bank dan punya usaha mikro. Nah, problemnya sekarang sejak ini diumumkan banyak yang kemudian mendaftar sebagai usaha mikro. Ya, jadi ke desa-desa itu banyak yang mengajukan surat keterangan usaha. Jadilah membludak. Kami aja sekarang udah terima data 28 juta. Ya, padahal alokasinya cuma 12 juta. Nah, tapi ini kita masih akan coba terus cari solusinya. Mudah-mudahan tahun depan kami juga sudah usulkan kembali untuk terus dilanjutkan karena kita melihat bahwa usaha mikro masih berat lah di kuartal 1 pun. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ari Utami dari Radio Andika Kediri. Pak, ini belum semua UMKM ini tergabung di organisasi. Lalu bagaimana caranya mereka mendapat bantuan selama pandemi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tidak harus bergabung dengan organisasi manapun. Kalau menjadi anggota koperasi, ya koperasinya bisa mengusulkan ya kepada kami langsung. Tapi kalau belum bergabung dalam koperasi, bisa mengajukan lewat kepala dinas koperasi dan UM kabupaten kota. Ya, dan ini harus kami sudah sampaikan di awal-awal program ini. Saya kira di bulan Juli ya. Ya, bulan Juli kami sudah bikin edaran kepada kepala dinas seluruh Indonesia agar segera melakukan pendataan untuk dikirim ke kami. Tapi ternyata nih ya itu tadi mulai banyak yang dan sebelumnya nggak terdaftar. Nah, ini kesulitannya banyak usaha mikro yang tidak daftar, ya tidak terdaftar di kepala-kepala dinas, sehingga kami kesulitan mencari data yang real. Ini program ini disusun untuk berapa juta gitu ya. Udahlah kemarin kita estimasi 12 juta gitu. Ternyata sekarang membludak dan yang nggak punya usaha mikro juga akhirnya punya SKU dari desa gitu kan. Ya udah, jadi memang pemerintah berencana menambah atau tetap dengan 12 juta itu, Pak? Kalau saya mengajukan ke Pak Presiden, ke Kementerian Keuangan juga kalau ada sisa anggaran PEN atau sisa anggaran kementerian dialokasikan untuk UMKM. Paling tidak mungkin bisa nama dari 12 ke 15. Tapi tahun depan kami di rapat dengan DPR sudah mengajukan untuk 20 juta. Karena memang banyak usaha mikro yang memang belum bankable. Ya. Saya yakin Pak, pasti di luar sana banyak sekali UMKM yang pengen curhat langsung ke Bapak gitu ya, tentang bagaimana situasi yang dihadapi oleh UMKM sekarang. Nah, kira-kira kalau mereka ada kesulitan itu harus curhat kemana gitu Pak? Kurang lebih seperti itu ya. Begini, kalau kan kita udah ada membagi ya, di undang-undang daerah itu kan pemerintah kabupaten kota itu ngurusin yang mikro. Nah, yang kecil di provinsi. Nah, yang menengah baru nasional. Jadi kalau semua sekarang ke nasional itu nanti juga responnya pasti lambat karena
lebih baik saya kira di pemerintah daerah. Nah, bagi mereka yang masih membutuhkan modal kerja murah, ya bisa minjam di koperasi, dan juga sekarang ada KUR yang ultra mikro yang di bawah 10 juta dengan bunga 0% sampai bulan Desember. Nah, jadi saya kira bisa memanfaatkan ini juga, ya. Itu cukup saya kira, lebih besar bahkan. Ada juga PNM, ya, program Mekar yang juga bisa membantu untuk usaha mikro. Nah, di koperasi juga sekarang kami menyalurkan modal kerja untuk koperasi bagi UMKM yang sudah tergabung di koperasi dengan bunga 3%. Ya mungkin nanti dengan di penerimanya bisa sekitar 12% gitu ya. Itu saya kira relatif murah dibandingkan bunga bank saat ini. Baik, untuk Prof. Wiku, ini ada survei dari BPS pada September 2020 menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker mencapai 92%. Namun tidak selaras dengan jaga jarak dan menghindari kerumunan dan cuci tangan pakai sabun ini hanya 75%. Bagaimana kondisi terkini setelah tim Satgas Penanganan COVID-19 ini sudah berjibaku mensosialisasikan protokol kesehatan pada masyarakat saat ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya Satgas selalu memonitor kondisi yang ada di seluruh Indonesia dan laporannya masuk setiap saat dan kondisinya ini fluktuatif karena tergantung dari kedisiplinan masyarakat sendiri karena ini kan berhubungan dengan perilakunya masing-masing. Ada yang taat, sadar, ada yang besoknya lupa dan jadi kondisinya masih fluktuasi. Tentunya nanti dengan promosi kesehatan, perubahan perilaku yang makin gencar, otomatis harapannya adalah perubahannya bisa menetap dan makin lama makin tinggi, makin banyak yang pakai masker, yang jaga jarak dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk cuci tangan. Dan kondisinya ini fluktuasi. Memang sekarang untuk yang menggunakan masker sudah relatif tinggi, tapi yang berkerumun masih rendah ini ya jumlahnya yang menghindari. Jadi kita pengen berusaha supaya itu makin lama makin banyak yang tidak berkerumun. Dan ini kita selalu monitor terus. Kita masih punya waktu dan kita juga berlari tentunya dan semoga itu bisa terlaksana. Karena apa yang kita monitor langsung kita informasikan kepada daerah untuk segera menertibkan di sana atau mensosialisasikan ke daerah. Jadi otomatis langsung, reaksinya bisa langsung. Dengan harapan semakin bagus perilakunya, otomatis kasusnya harusnya turun. Dan inilah yang sekarang menjadi latihan kita bersama dan pemerintah daerah, ini bagian dari gasrem. Kalau ini bisa terjadi dengan baik, gasremnya, maka kendalinya ada di pemerintah daerah seperti tadi Pak Menteri sampaikan. Usahanya juga yang dorong di daerah, yang mengendalikan kasusnya juga di daerah. Siapakah mereka adalah ya masyarakatnya itu sendiri, dan masyarakat juga bisa melihat. Karena dengan demikian kita, disitulah letaknya kemenangan masyarakat Indonesia terhadap COVID ini. Ya. Pak Teten, ada salah satu tujuan UU Cipta Kerja adalah mengangkat kapasitas UMKM agar menjadi aktor ekonomi utama di Indonesia. Lalu bagaimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi solusi bagi para pelaku UMKM? Ya, memang 99% lebih pelaku usaha di Indonesia kan memang UMKM. Yang besar itu kan hanya 0,01%. Nah, jadi memang ekonomi Indonesia saat ini digerakkan oleh UMKM. Karena itu berbagai kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini memang akan sangat bermanfaat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Tadi saya sudah menyampaikan yang pertama UMKM ini bagi pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja bagi pemerintah ini memudahkan untuk konsolidasi perencanaan program, ya. Karena sebelumnya untuk mendapatkan data tunggal UMKM ini sulit sekali, yang menyebar di berbagai kementerian dan daerah. Nah, nanti dengan kemudahan pendaftaran izin usaha hanya perlu NIB, nomor induk berusaha untuk semua urusan kegiatan usaha itu cukup satu pintu. Ya, nah sehingga kami akan memudahkan untuk mendesain pengembangan strategi nasional pengembangan UMKM. Nah yang kedua tadi UMKM menjawab
Undang-Undang Cipta Kerja menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM sehingga UMKM sulit berkembang. Salah satunya akses kepada pembiayaan. Ya, akses pembiayaan bukan saja sekarang jaminan itu tidak harus aset, karena biasanya UMKM justru nggak punya aset sehingga mereka tidak bisa mengakses perbankan. Sekarang skema-skema pembiayaan alternatif, misalnya untuk yang startup itu sekarang kita mungkinkan lewat angel capital, modal ventura atau crowdfund, termasuk juga seed capital. Nah ini kita ingin dorong, terutama yang startup yang muda, yang anak-anak muda yang berpendidikan baik, ya, ini sebenarnya punya potensi untuk kita cetak menjadi usahawan baru. Dan kita saat ini perlu menambah jumlah usahawan baru kita, yang kita masih 3,7%, itu terendah di Asia, di bawah Singapura yang sudah 9, Malaysia yang sudah hampir mendekati 5, Thailand sudah dapat 5, kita baru 3,7%. Nah, pendekatan inkubasi ini akan menjadi inkubasi bisnis akan kita lakukan untuk para startup yang juga UMKM yang unggul yang bisa kita dorong untuk naik kelas. Juga kemudahan untuk pendirian koperasi. Sekarang kita permudah, dulu 20 orang harus membangun koperasi, syarat untuk membentuk koperasi sehingga dianggap tidak fair, diskriminatif karena untuk membuat PT itu gampang. Ya. Nah, walaupun di dunia sekarang cukup 9 orang, walaupun dunia Eropa, Amerika kira 3-5 orang cukup, tapi saya kira 9 ini akan mempermudah. Lalu manajemen pengelolaan koperasi yang paling berat itu kan rapat anggotanya, sehingga koperasi sulit menjadi besar karena rapat anggotanya harus pertemuan darat semua. Nah sekarang dengan elektronik ini memungkinkan koperasi bisa menjadi besar. Tidak ada pembatasan koperasi usahanya di mana. Sekarang kita buka, ya. Lalu juga kemudahan akses kepada tempat usaha. Ya tadi di tempat-tempat sektor publik. Sekarang diberikan untuk UMKM di stasiun, di bandara, di pelabuhan, di terminal, di rest area, dan ini bagi UMKM sangat penting karena mereka tidak bisa menyewa tempat usaha di tempat-tempat strategis. Ya, kita berikan. Lalu juga sertifikasi halal. Ya, sertifikasi halal ini sekarang betul-betul menjadi beban bagi UMKM karena ongkosnya mahal, mendapatkannya tidak mudah. Nah, sekarang untuk usaha mikro dan kecil ini digratiskan. Mereka juga bisa melakukan self declaration, ya. Dan ini 60% pelaku usaha menengah kecil ini adalah pelaku usaha makanan minuman yang memerlukan sertifikasi halal, termasuk juga banyak sekarang herbal ya yang diproduksi oleh UMKM. Terkendala izin edar dari BPOM, terkendala soal halal ini ya. Lalu market. Nah, market ini juga kita sekarang pastikan UMKM itu dapat kepastian pasar dan harga. Ya, karena itu belanja pemerintah 40% sekarang harus dari UMKM dan proses pengadaannya kita permudah lewat LKPP. Nah, dengan semua kemudahan itu, sebenarnya kita ingin membangun ke depan bahwa ekonomi Indonesia berbasis UMKM dan koperasi. Ya, saya optimis karena sekarang pun 97% penyerapan tenaga kerjanya oleh UMKM. Kalau sekarang yang kecil dan menengah ini bisa punya kesempatan tumbuh naik kelas, sehingga kemampuan mereka menyerap tenaga kerja akan semakin besar. Nah, karena itu saya kira sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja justru memberikan manfaat banyak bagi koperasi dan UMKM. Baik, untuk terakhir pesan dari Pak Menteri untuk pelaku UMKM agar bisa tetap bertahan di masa pandemi ini apa? Kemudian kalau Prof. Wiku pesan untuk pelaku UMKM agar bisa menaati protokol kesehatan. Silakan. Ya, pesan saya mungkin kita tetap optimis dan terus menjaga protokol kesehatan
agar kita segera bisa mengatasi COVID-19 supaya kita bisa kembali normal, kegiatan ekonomi normal, kegiatan perkantoran normal, kegiatan sekolah, industri, dan kemudian normal. Nah, saat ini yang diperlukan adalah kemampuan kita beradaptasi dengan situasi baru, termasuk juga membuat produk, menghadirkan tempat usaha yang bebas virus, gitu ya, sehingga si konsumen tidak takut untuk membeli atau datang ke restoran kita, datang ke kafe kita. Itu sangat penting. Kita mungkin tahun ini bisa survive, ya. Tahun depan kita mudah-mudahan bisa tumbuh. Tentu semakin cepat kita bisa menangani COVID-19, semakin cepat kita bisa tumbuh, ya. Dan karena itu, ayo kita disiplin menjaga protokol kesehatan baik di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan usaha. Silakan Prof. Wiku. Ya, baik. Jadi utamanya adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan karena itu adalah modal kita, dan optimislah. Karena dengan optimisme itu adalah juga meningkatkan imunitas kita secara keseluruhan. Kalau kita positif memikirkannya dan kita juga menjalankannya dengan riang gembira, karena kita punya prospek ke depan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, semua itu adalah jalan kita untuk maju. Dengan protokol kesehatan yang ketat, harusnya kita bisa kembali ekonominya bangkit. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Wiku dan juga Pak Teten, dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai